pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Silvana Teslatu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang sistem Neobavior pada penyakit epilepsi. Langsung saja, apa itu penyakit epilepsi? Epilepsi merupakan kumpulan gejala dari beberapa kelainan fungsi otak yang terjadi kejang secara berulang-ulang. Epilepsi bisa terjadi karena adanya gangguan listrik pada sel-sel saraf pada suatu bagian otak sehingga terjadinya hantaran listrik yang tidak terkontrol akibat terjadinya secara berulang-ulang secara abnormal. Kita lihat apa itu penyebab epilepsi. Penyebab epilepsi terbagi atas dua bagian, yaitu epilepsi idiopatik dan epilepsi simptomatik. Epilepsi idiopatik disebut sebagai epilepsi primer yang merupakan jenis epilepsi yang tidak diketahui penyebabnya. Sejumlah para ahli mengatakan dan menduga bahwa kondisi inilah yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, epilepsi sistematik. Epilepsi sistematik disebut sebagai epilepsi sekunder yang merupakan jenis epilepsi yang penyebabnya bisa diketahui seperti terjadinya luka berat di kepala, tumor di otak, dan terjadinya stroke. Sehingga epilepsi inilah disebut sebagai epilepsi sekunder karena telah mengetahui penyebabnya. Lihat faktor-faktor yang mempengaruhi epilepsi. Yang pertama, faktor usia. Umumnya penyakit ini dialami oleh usia anak dan lansia. Yang kedua, faktor genetik. Misalnya riwayat kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dapat menjadi pemicu penyebab epilepsi. Yang ketiga, cedera kepala dapat terjadinya penyebab epilepsi. Yang keempat, stroke dan penyakit vaskular. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan otak yang dapat memicu kondisi pada penyebab terjadinya epilepsi. Yang kelima, demensia. Yang keenam, infeksi otak. Terjadinya peradangan pada otak atau sumsum tulang belakang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit epilepsi. Yang ketujuh, riwayat kejang di masa kecil. Kita lihat tanda dan gejala dari penyakit epilepsi. Yang pertama itu kejang yang biasanya terjadi secara berulang-ulang. Yang kedua, produksi air liur bertambah seperti berbusa. Yang ketiga, tertidur selama 2-3 jam setelah serangan. Yang keempat, mengeluh sakit kepala seperti merasa capek setelah serangan. Yang kelima, terjadinya peningkatan tekanan darah dan denyut nadi setelah serangan. Yang keenam, terjadinya perubahan tingkah laku seperti mudah marah dan lemas. Lihat pemeriksaan penunjang pada penyakit epilepsi. Penyakit ini dilakukan dengan pemeriksaan CT scan dan mekanik resonansi atau imaging atau MRI. Dilakukan untuk mendeteksi lesi pada otak. Yang kedua itu elektrosologram atau EEG, dilakukan untuk mengklasifikasi kejang pada waktu serangan, serta dapat melihat gambaran EEG yang menunjukkan cetusan Pillay-Speke dan fotosensitivitas. Yang ketiga, kimia darah atau hipoglikemia, untuk mengukur kadar gula, kalsium, dan natrium dalam darah, serta menilai fungsi hati dan ginjal, dan menghitung jumlah sel darah putih, serta jumlah yang meningkat dan yang menunjukkan adanya infeksi. Pencegahan pada penyakit epilepsi. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dengan cara cuci tangan secara teratur. Yang kedua, menghindari faktor penyebab epilepsi. Yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti olahraga. Yang keempat, memberikan penyuluhan mengenai dengan penyakit epilepsi. Yang kelima, menghindari minuman beralkohol secara berlebihan serta diet secara teratur. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yang pertama dengan melakukan pemeriksaan bila sudah timbul gejala epilepsi. Yang kedua, rawat inap di rumah sakit jika memang
penyakitnya sudah parah. Yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu dengan memberikan penjelasan dan penyuluhan serta edukasi lanjutan terkait dengan penyakit epilepsi. Demikian hasil presentasi dan penjelasan dari video saya terkait dengan sistem Neobavier pada pasien dengan penyakit epilepsi. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini atau kata-kata yang tidak tepat dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf. Brush my baby